itu adalah perhiasan dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan anak itu bagaikan zina itu? Apa sifatnya harta Bapak Ibu? Apa sifatnya emas? Apa sifatnya kalau kita memiliki kekayaan? Apa sifatnya kalau kita memiliki harta yang banyak, yang berharga? Zina, perhiasan. Perhiasan itu sifatnya suka membangga-banggakan. Allah katakan anak itu zinatun, perhiasan, suka membangga-banggakan. Dulu coba kita lihat bagaimana dahulunya Qarun. Kata Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar itu, dulu tuh Pak, Qarun tuh miskin Pak. Miskin ketika zaman Nabi Musa, miskin Pak. Memintanya kepada Nabi Musa, sama dahulunya saklabah. Berulang-ulang kali Musa meminta ke Qarun, meminta ke Nabi Musa agar diberi kekayaan. Ternyata apa? Ternyata setelah kaya dia menjadi sombong. Dia panggak-panggakkan hartanya. Bayangkan Bapak Ibu, kuncinya saja, kunci untuk membuka gudang emasnya saja 10 sampai 5 balai orang mangke Pak. Kira gadang gudang tu. Lihat ada ibu dan kayu waktu itu gini kok. Untuk membawa kunci gudang amehnya saja itu 10 sampai 5 balai orang yang gadang-gadang badan untuk mangke kunci Pak. Tapi apa yang terjadi pada Qarun? Dia mengatakan dia mendapatkan itu semua karena kehebatannya. Zina, perhiasannya, dia suka membangga-banggakan. Dia mendapatkannya bukan karena Allah, tapi karena kehebatannya. Sehingga apa yang terjadi? Qarun dan hartanya dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita Bapak dan Ibu. Kalau oto ranca ameh banyak, itu suku mana membangga-banggakan. Kadang-kadang ibu-ibu pai majlis taklim bakipe-kipe, panas sekali ya, panas ya. Padahalnya sedang mencalikkan galang nan nampe ame nan di siku. Zina, perhiasan. Sasedingin habu, sadingin ruangan, kipe-kipe aja tuh. Tengah bangkit angkit jilbab. Oh, panas. Rupa nampaklah di sikunya. Ame segadang-gadang indaknya. Zinatun, perhiasan, suka membangga-banggakan. Begitu juga Bapak dan Ibu kalau awak punya anak. Kalau awak punya anak, awak suka juga membangga-banggakan anak. Apalagi kalau anaknya jadi pejabat. Oi, itu luar biasa. Dah dobel. Apalagi kalau anak punya jabatan dan tinggi. Orang sekampung bisa diotanya Pak. Tanya orang kawak, Pak, bau orang anak Pak. Kecil apa tu? Anak ambo ada ampe Ustaz. Batigo di Jakarta, surang di Padang. Dan di Jakarta ko karajonyo di BUMN. Surang di kementerian, surang di perusahaan dan gadang. Dan surang menjadi guru di Padang Ustaz. Padahal tadi abo, awak batanya bara orang anak. Tapi jawabannya sampai ke mahkamah. Dikecen anaknya kini kerajut. Padahal orang tak ada batanya. Zinatun, perhiasan yang suka membangga-banggakan. Nah, ketika kita Pak punya anak dan berhasil, kemudian suka membangga-banggakan, akan muncullah perbuatan-perbuatan yang lainnya. Akan muncullah sifat-sifat yang lainnya. Bisa jadi awak menjadi takabur. Merasa paling hebat dalam mendidik anak. Bisa-bisa awak menjadi riyah, awak menjadi sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain. Atau bisa jadi awak menjadi sombong, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Akhirnya apa? Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi, barang siapa di dalam hatinya ada misqala dzarratin min kibir, ada kesombongan sebesar biji bayam. Maka berhati-hati kita Pak. Kalau punya anak, ingat anak yang pertama kata Allah zinatun, perhiasan yang suka awak bangga-banggakan.
Dan kedua Allah Subhanahu wa taala katakan anak itu ujian. Anak itu cobaan. Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anak-anakmu adalah fitnah. Makna fitnah adalah ujian. Ujian tu bisa dua, Pak Bu. Ujian tu bisa membuat awak semakin taat kepada Allah. Kemudian ujian tu bisa juga membuat awak lalai, semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dari pagi karajo sampai malam hari. Sampai-sampai tidak pulang. Subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ketika ditanya, Pak, aku sampai tu mana Pak kerajo dari pagi sampai malam tidak pulang-pulang. Apa kecek si bapak? Ambo mencari piti untuk anak. Ujian, musibah bagi orang tuanya. Apakah anak tersebut akan melalaikannya kepada Allah, ataukah bisa jadi bapak dan ibu nya semakin taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah lama tak dapat anak. Ketika dapat anak luar biasa taatnya, bertambah ketaatannya kepada Allah. Itu yang bagusnya. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Anak adalah fitnah, ujian untuk orang tua. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala katakan anak itu sebagai aduwwul lakum. Adu, musuh yang nyata bagi awak, Pak. Musuh yang senyato-nyatonya musuh, itu anak. Kecil Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhun. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, pasang-pasanganmu, anak-anakmu aduwwul, musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kalian kepadanya. Kecek Nabi, Pak. Kecek Nabi, musuh kalau baca kak aja orang sampai mati orang tu dia awak, Pak. Itu bukan musuh bagi awak, Pak. Atau awak bermusuhan baca kak aja orang sampai mati, Pak. Awak mati dia orang tu, awak itu bukan musuh, Pak. Bukan musuh yang besar kecek Nabi. Lantas ya yang musuh yang besar itu? Kecek Nabi, musuh nan gadang tu adalah anak kita sendiri. Anak yang keluar dari tulang sulbi. Ibu yang malayan, apa yang mencari nafkahnya? Awak balikan bajunya, awak sekolahkannya tinggi-tinggi, awak penuhi kebutuhannya. Fahzarhum, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Itu musuh, Pak. Jadi ibu kecen musuh tetangga, ndak. Kecen Nabi musuh bukan tetangga, bukan tetangga yang ya Rasul.